Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Bagaimana kabarnya? Bagaimana persiapan untuk UTBK-nya? Bagaimana kesiapan untuk teman-teman mengikuti UTBK? Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas jalur langit untuk UTBK 2022. Nah, Kak Sugeng bahas ini karena udah H-3 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai lupa ketika teman-teman sudah berusaha, sudah bekerja keras belajar, ya, jangan lupa teman-teman jalur langit ini harus tetap teman-teman kejar, oke? Oke, bagaimana aja sih jalur langit yang teman-teman harus lakukan gitu kan? Sebenarnya ini opsional, kecuali yang wajib, itu mah wajib banget ya. Nah, nanti teman-teman silakan aja lihat apa-apa saja yang bisa teman-teman lakukan selama H-3 ini, oke? Nah, sebelumnya Kak Sugeng akan memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman di H-3 UTBK 2022 ini. Sebenarnya teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar UTBK, kemudian persiapan-persiapannya gitu ya. Pokoknya teman-teman udah maksimal lah ya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah doa yang teman-teman panjatkan, doa orang tua yang tak henti-hentinya mengalir, dan sudah tentu apa-apa yang telah, sedang, dan akan teman-teman lakukan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja yang teman-teman lakukan, akan teman-teman lakukan untuk mengejar jalur langit ini. Oke, yang pertama sudah pasti dan sudah mutlak adalah sholat wajib. Nah, sholat wajib ini ya harus dikerjakan teman, karena namanya juga wajib ya, 5 waktu tanpa alasan apapun, kecuali yang cewek. Kalau yang cowok wajib ya. Nah, ini kecuali yang cewek, suka ada halangan gitu kan. Nah, tapi yang perlu teman-teman tekankan ya, itu adalah lakukannya itu di awal teman-teman ya, di awal waktu dan tidak ditunda. Jadi semisal teman-teman sedang belajar ya, nanggung nih, ya waktunya sholat, ya sholat dulu aja gak apa-apa, dihentikan dulu belajarnya teman-teman, sholat. Setelah sholat teman-teman lakukan lagi aktivitas gitu ya. Ini untuk sholat wajib. Oke, selanjutnya setelah sholat wajib ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk teman-teman kerjakan juga. Yang pertama itu adalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, di sini teman-teman silakan kalau yang ingin mengamalkan, kalau yang enggak juga gak apa-apa. Oke, di sini untuk 12 sholat rakaat sunnah rawatib itu nanti bisa teman-teman kerjakan 4 rakaat sebelum duhur ya. Jadi sebelum duhur ada 4 rakaat, silakan teman-teman kerjakan. Kemudian ada juga nanti 2 rakaat sesudah duhur. Jadi setelah sholat duhur teman-teman 2 rakaat gitu kan. Kemudian di asar nggak ada, dan kemudian langsung di maghrib. Di maghrib ini adalah 2 rakaat setelah maghrib. Jadi setelah teman-teman sholat maghrib, silakan teman-teman 2 rakaat untuk setelah sholat maghribnya. Kemudian ada juga untuk isya itu 2 rakaat sesudah isya, dan yang terakhir itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini juga penting banget ya yang 2 rakaat sebelum subuh. Oke, sip ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut di sholat sunnah yang kedua yang bisa teman-teman kerjakan, itu adalah tentu sholat tahajud ya. Nah, di sini silakan teman-teman jika misalnya ketika setelah belajar teman-teman tidur, kemudian teman-teman bangun di sepertiga malam, silakan untuk melakukan sholat tahajud. Nah, di sini teman-teman bisa ini yang berkelipatan 2 ya rakaatnya. Silakan teman-teman bebas aja mau 4 rakaat gitu boleh ya. Jangan lupa juga witirnya. Nah, ini untuk cara-caranya silakan aja teman-teman baca. Pasti teman-teman juga udah pada tahu semua. Pokoknya selagi ada kesempatan silakan teman-teman lakukan untuk sholat tahajud ini ya teman-teman, agar nanti juga ketika teman-teman sudah masuk PTN ya ini juga akan dilaksanakan terus ya, gak apa-apa gitu kan. Oke. Selanjutnya setelah sholat tahajud teman-teman juga bisa
melakukan yaitu sholat hajat ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ini kenapa dianjurkan? Karena ini sholat hajat. Sholat hajat itu termasuk sholat sunnah yang dianjurkan ketika sedang mempunyai hajat. Jadi teman-teman misalnya hajatnya kan ingin lolos UTBK kan, atau di sini sedang dilanda kesulitan. Nah silakan aja teman-teman untuk melakukan sholat hajat. Oke ya, selagi teman-teman bisa lakukan, Kak Sugeng saranin ya teman-teman bisa lakukan saja ya teman-teman. Ini juga demi kebaikan teman-teman. Oke, di sini silakan teman-teman juga pasti udah tahu tata caranya. Langsung aja kita ke yang selanjutnya. Nah, yang gak kalah penting itu adalah teman-teman yang ini ya, untuk sholat duha. Nah, di sini Kak Sugeng beri gambaran aja ya. Silakan teman-teman pahami dan teman-teman juga pasti sudah pada tahu semua dan pasti sudah mengerjakan ya, walaupun mungkin ada yang bolong-bolong. Nah, Kak Sugeng mohon untuk di H-3 ini teman-teman akan terus ya ditingkatkan lagi pokoknya jalur langitnya teman-teman ya. Jangan lupa sholat duhanya, oke? Oke, jangan sampai nanti teman-teman sholat duhanya mendekati duhur lah ya. Jangan ya sebisa mungkin teman-teman pagi-pagi lah ya gitu. Oke. Yo, itu untuk sholat teman-temannya udah beres semua. Mari kita lanjut. Yang kedua itu adalah tentu di sini Kak Sugeng sarankan teman-teman untuk berpuasa. Berpuasa di hari Senin dan Kamis ya, Senin Kamis. Nah, walaupun mungkin ini akan terasa berat ya buat teman-teman semua, tapi ya silakan aja cobain aja dulu ya teman-teman. Bisa juga nanti kan teman-teman ketika teman-teman puasa, misalnya teman-teman ingin pipinya yang misalnya di rumah itu makan terus, jadi ingin pipinya jadi tirus gitu kan. Dengan puasa juga teman-teman jadi bisa mengontrol gitu kan. Ada nggak nih? Nah ini jadi biar sekalian juga gitu. Oke. Ini untuk puasa Senin dan Kamis. Oke. Yang ketiga itu apa teman-teman? Nah tentu di sini adalah sedekah teman-teman ya. Nah, sisihkan uang saku kalian untuk bersedekah berapapun nominalnya ya, asal teman-teman ikhlas karena Allah. Nah, jadi sebenarnya ini ya opsional juga sebenarnya bagi teman-teman yang ingin ya, kalau yang enggak juga gak apa-apa sebenarnya. Ya silahkan aja teman-teman bersedekah, misalnya ke masjid atau ke orang yang membutuhkan, atau ke hewan gitu, memberi makan hewan atau gimana, silakan aja teman-teman dalam bentuk apapun ya, tidak mesti nominal uang misalnya. Itu bersedekah ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ya teman-teman, untuk yang keempat itu membaca Al-Qur'an setelah sholat wajib. Nah, di sini teman-teman harus rutin dan pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman, nanti setelah sholat bisa membaca Al-Qur'an. Nah, mungkin surat-suratnya Kak Sugeng tidak akan mengkhususkan harus surat ini, silakan aja teman-teman mau surat apapun, atau mungkin teman-teman sudah punya referensi misalnya surat apa ya silahkan saja. Tapi yang Kak Sugeng tekankan adalah teman-teman setelah sholat wajib teman-teman membaca Al-Qur'an gitu ya. Itu untuk yang keempat. Dan untuk yang terakhir teman-teman ya, ini yang terakhir ya, yang gak kalah penting dan ini penting banget teman-teman, atau untuk minta doa dan restu orang tua ya. Jadi ibaratnya sebenarnya orang tua itu selalu mendoakan kita teman-teman, dan doanya itu dahsyat banget. Kenapa? Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua sebenarnya. Makanya teman-teman, walaupun orang tua itu kan sebenarnya udah otomatis dia bakal mendoakan teman-teman yang terbaik, tapi tetap teman-teman minta doa. Minta doanya untuk adik atau untuk kakak, semoga dilancarkan nanti UTBK dan bisa lolos masuk PTN yang diinginkan. Kayak gitu. Jadi jalin obrolan-obrolan dengan orang tua, minta doanya kayak gitu ya teman-teman. Karena ini dahsyat banget teman-teman. Kak Sugeng juga ini merasakan banget untuk doa orang tua. Nanti teman-teman rasakan deh ya, nanti setelah teman-teman udah lolos UTBK gitu ya. Ini untuk doa orang tua. Udah beres teman-teman ya. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman jika ingin mengamalkan ya silakan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang bisa mengerjakan silakan dikerjakan gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.